Doa selesai. Ada 14 peserta yang saya lihat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Epicentrum Talk diskusi virtual dengan topik COVID-19 dan krisis beras. Beberapa ada yang japri saya, mengapa judulnya, mengapa temanya diambil kata krisis beras. Ini perlu saya jelaskan bahwa hari ini kita nggak krisis, kita surplus. Hanya saja, kalau import tidak bisa kita lakukan, karena sejak tahun 2000, ya saya ambil tahun 2000 sampai 2019, kita selalu import. Itu di atas 1 juta ton. Jadi kata krisis ini sebenarnya kita jadikan tema, kita jadikan topik. Ini apa? Zoom conference. Krisis beras. Jadi kata krisis ini, dengan adanya pandemi, jika tidak ada impor, kemudian produksi beras petani, aku mau cerahkan lagi sama kau. jadi kemungkinan krisis itu di bulan Desember Januari. Jadi kata krisis ini jika import tidak bisa kita lakukan, produksi beras tidak mencukupi, maka ya kita hanya asumsi ya, prediksi. Jadi kata krisis ini bukan mengatakan kita krisis, tidak. Tapi ada poin-poin yang akan, ya nanti mungkin saya dibantu dengan narasumber untuk menjelaskannya. Oke, baiklah, kita beri kesempatan kepada narasumber untuk memaparkan sudut pandang, perspektif, bagaimana kondisi perberasan di negara kita. Beliau adalah guru besar di IPB University, kemudian beliau juga pendiri dan ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia, AB2TI. Beliau S1-nya ya dari UGM, kemudian S2 dari Unpad, dan S3 dari Jerman. Ya, kita beri waktu dan kesempatannya kepada Pak Prof. Dwi Andreas untuk memberikan pemaparan di acara. Pak Prof, kepada... Tolong Mas Tony, ini saya tidak bisa menayangkan presentasi, tolong di sini dibuka. Iya. Untuk share. Ini masih belum. Ya, sebentar Pak Prof. Ya. Sudah? Enggak. Belum? Sudah? Belum bisa. Bentar ya Pak Prof ya. Ya, nggak apa-apa. Halo Mas, sudah bisa Mas? Sudah bisa Mas? Halo? Sudah bisa? Ya. Ya. Sudah bisa saya mulai? Ya, silakan. Sudah bisa, Prof, silakan. Ya. Oke, terima kasih ini undangannya Epicentrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu untuk kita semua. Sampurasun. Di sini saya diminta oleh Epicentrum untuk meninjau apakah ada potensi krisis pangan, baik internasional maupun di Indonesia.
Sehingga judulnya ini saya buat seperti ini, tinjauan makro potensi krisis pangan dan upaya menuju kedaulatan pangan. Nanti akan kita lihat sama-sama. Tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Mas Tony. Lalu apa pentingnya pangan? Saya kira kita semua tahulah terkait dengan ini, bahwa semoga ini bisa terbaca dengan jelas bahan saya. Jadi ucapan Henry Kissinger, control oil and you control nation, control food and you control the people. Jadi ini ucapan yang sangat terkenal dari beliau terkait urusan pangan. Jadi mengendalikan minyak, maka Anda bisa mengendalikan negara-negara, mengendalikan pangan, Anda akan mengendalikan masyarakatnya. Jadi itu betapa pentingnya pangan bagi kehidupan kita dan amat sangat penting terutama di negara-negara berkembang. Nah, saya pernah tulis sebenarnya bukan tulis karena pada saat itu saya diundang di Asia Pacific Innovation Summit di New Zealand sebagai salah satu pembicara, dan di sana saya bicara mengenai the link between food security and political instability, untuk menghubungkan betapa pentingnya pangan, sektor pangan ini terkait dengan stabilitas politik, kerusuhan sosial, dan lain sebagainya. Nanti kalau ada yang berminat bahannya atau artikelnya bisa saya share, ini terbit di salah satu jurnal di New Zealand. Nah, bagaimana kalau kita flashback terkait food crisis yang pernah dialami Indonesia? Presiden Soekarno pada saat meletakkan batu pertama kali untuk Fakultas Pertanian IPB, pada saat itu Fakultas Pertanian masih di bawah Universitas Indonesia, jadi Fakultas Pertanian Universitas Indonesia tahun 1952, beliau menyatakan pangan adalah persoalan hidup atau mati. Nah, tapi 1 tahun setelah kita merdeka yang luar biasa, Indonesia mengekspor 0,5 juta ton beras ke India. Jadi ini prestasi luar biasa Indonesia ketika Indonesia juga masih dalam kondisi sulit. Indonesia membantu India dengan mengekspor 0,5 juta ton berasnya ke sana. Karena pada saat itu India mengalami famine, mengalami kekurangan pangan yang luar biasa pada saat itu, sehingga Indonesia berinisiatif mengekspor berasnya. Lalu tahun 50-an pemerintah pada saat itu mencoba meningkatkan produksi pertanian, lalu kemudian untuk mencapai target yang sebagaimana sekarang ini, swasembada pangan. Tapi di akhir tahun 50-an harga beras ini skyrocketing karena apa? Produksi terus mengalami penurunan. Dan kita menjadi negara pas tahun 60-an, di akhir tahun 50-an dan tahun 60-an, kita menjadi negara importer beras terbesar di dunia pada saat itu. Dengan impor antara 800.000 sampai 1 juta ton per tahun. Dan ini memang relatif ironis karena setahun setelah kita merdeka, kita mengekspor. Halo? Nah, ada suara yang masuk, mohon yang masuk dimatikan dulu, yang lainnya. Lalu, food crisis terjadi di Indonesia. Sampai tahun 64 kita mengalami krisis pangan dan terjadi social unrest di banyak tempat di Indonesia. Lalu, apakah ini sebenarnya yang memicu kejadian tahun 65? Jadi kalau kesimpulan kami sih, peran food crisis di sebelum tahun 65 ini menduduki posisi penting. Karena apa? Ketika masyarakat lapar, lalu kemudian segala hal bisa dilakukan. Tolong deh. Nah, lalu bagaimana? Ini yang lebih baru lagi. Apakah Pak Harto juga mengalami hal yang sama sebagaimana presiden pertama? Ini kalau kita lihat antara impor dan produksi, tahun 97 Indonesia mengalami kekeringan yang besar, lalu produksi turun relatif tajam, dan kemudian kita melakukan impor beras terbesar sepanjang sejarah pada tahun 98 sebesar 6,4 juta ton.
dan memicu krisis besar juga dan sekaligus pergantian rezim. Jadi kalau kita kait-kaitkan, banyak krisis politik di dunia, instabilitas politik di dunia disebabkan oleh pangan. Nah, lalu bagaimana yang terkait dengan food crisis 2008 dan Arab Spring 2011? Di sini juga nyata sekali, ini hasil kajian dari Cornell University, yang mengkaji sekitar 14 faktor yang berpengaruh terhadap instabilitas politik dan kejatuhan rezim. Nah, pada tahun 2007-2008, harga pangan dunia melonjak drastis, indeks food price index mencapai 230. Dalam arti apa? Harga pangan melonjak 2,3 kali lipatnya dibanding tahun 2002-2004. Lalu kemudian terjadi kerusuhan di 12 negara pada saat itu. Di atas yang kiri itu kelihatan yang dikurung itu adalah orang yang meninggal akibat kerusuhan sosial yang disebabkan oleh krisis pangan. Lalu kemudian produksi pangan naik sehingga harga pangan dunia kemudian turun. Lalu kemudian tahun 2011 harga melonjak lagi karena produksi menurun lagi. Nah, pada saat itu terjadi puncak food price index menyentuh angka 240. Dan terjadilah gelombang kerusuhan besar di Timur Tengah dan Afrika Utara yang menyebabkan kerusuhan besar dan puluhan ribu orang meninggal pada saat itu. Dan sudah bareng dan lanjutannya diikuti oleh jatuhnya banyak rezim di Timur Tengah dan Afrika Utara. Jadi high food price ini luar biasa penting yang menyebabkan food riot, selalu social unrest, mass violence, dan kemudian perubahan pemerintahan. Jadi dari 14 faktor yang dikaji oleh peneliti dari Cornell University, mereka menyimpulkan satu faktor yang paling dominan menyebabkan jatuhnya rezim di negara-negara Arab dan juga di Afrika Utara adalah karena pangan. Jadi itu, dan sekarang ini kita tahu persis bahwa itu menjadi largest refugee problem setelah Perang Dunia Kedua. Dan saya kurang tahu kenapa dinamakan Arab Spring, karena yang terjadi betul-betul luar biasa yang terjadi di sana. Negara-negara runtuh, puluhan ribu orang meninggal, jutaan orang menjadi pengungsi sampai saat ini. Dan kemudian ISIS masuk dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir bagaimana? Tahun lalu, ketika pemerintah Sudan menaikkan harga harga gandum 3 kali lipat, terjadi kerusuhan sosial di Khartoum, lalu kemudian bulan April, tanggal 11 April 2019, rezim pada saat itu jatuh juga. Kan? Ada Sudan Corps di April 11, tanggal 11. Nah, untuk itu ini tulisan yang sangat bagus, saya kutip, "What a humble loaf of bread can tell us about the world politics." Ya, ini untuk teman-teman di Senayan, penting saya kira ini masalah ini. Nah, lalu apakah sekarang kita melihat dulu di dunia, apakah krisis pangan dunia akan terjadi? Karena sempat FAO memperingatkan akan terjadinya krisis pangan dunia. Presiden juga menyampaikan, saya ingat betul di 13 April kemarin, Presiden menyampaikan bahwa ada potensi terjadinya krisis pangan. Tidak hanya di dunia, juga di Indonesia. Jadi itu disampaikan langsung oleh Presiden. Tapi mari kita lihat, apakah krisis pangan dunia akan terjadi yang nanti juga akan berimbas ke Indonesia. Nah, ini kondisi pangan global. Kondisi pangan global, jadi tahun 2019 yang lalu, dunia memproduksi serealia yang tertinggi sepanjang sejarah. Jadi mencapai rekor tertingginya di atas 3.000 metrik ton, jadi itu. Sehingga serealia dunia tergolong aman. Lalu bagaimana kalau kita lihat di data 2011, kita lihat produksi serealia dunia hanya sekitar 2.000 juta ton, jadi 2.000 juta ton atau 2 miliar ton, dan terjadi krisis besar di dunia dan terutama di negara-negara Arab yang porsi impor pangannya luar biasa tinggi. Nah, lalu kemudian produksi pangan dunia menaik terus sampai tahun 2019.
Lalu bagaimana produksi-produksi pangan-pangan pokok lainnya seperti ini gambarannya. Beras memang menurun. Beras memang yang grafik yang warnanya biru menurun, tapi kecil sekali menurun, hanya 0,5%. Nah, penurunan ini terutama terjadi di Thailand dan beberapa negara lainnya. Tapi untuk India terjadi peningkatan produksi, Vietnam tidak begitu berpengaruh. Nah, lalu bagaimana terkait dengan harga pangan dunia? Ini tadi sudah saya sampaikan, terjadi gejolak harga pangan dunia tahun 2007-2008, lalu kembali di 2011, dan kemudian perlahan-lahan harga pangan turun. Lalu kalau kita hubungkan antara pangan dan pandemi, apa yang terjadi? Grafiknya seperti ini. Jadi masa pandemi COVID ini justru harga pangan dunia turun. Indeks pangan dunia dari 183 turun menjadi 162 di bulan Mei yang lalu. Lalu ada nilai penting yang disebut sebagai stock to use ratio. Stock to use ratio di bulan Maret ini pada posisi 30,9%. Nah, stock to use ratio 30,9% ini stok yang amat sangat aman. Karena biasanya di bulan Maret, stock to use ratio itu hanya sekitar 15 sampai maksimum 25%. Jadi tidak ada kekhawatiran akan terjadinya krisis pangan dunia. Lalu, bagaimana ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia? Indonesia juga mengalami peningkatan ketahanan pangan pada 4 tahun terakhir ini. Sebelumnya, misal tahun 2013, posisi Indonesia di ranking 70 dunia dari 113 negara terkait dengan ketahanan pangan. Lalu 2014 turun ke ranking 73, 2015 turun lagi ke 75. Nah, baru mulai 2016 terjadi peningkatan indeks ketahanan pangan Indonesia, dan sekarang ini tahun 2019 yang lalu kita pada posisi 62. Jadi dari sisi ketahanan pangan Indonesia baik-baik saja. Tapi persoalan terkait dengan food security ini persoalannya apa? Di dalam konsep food security, di dalam konsep ketahanan pangan, kita tidak memandang dari mana pangan tersebut berasal. Kan? Mau dari impor, mau dari produksi dalam negeri, tidak ada masalah sama sekali. Untuk itu, mengapa kalau kita lihat tabel ini, negara mana yang indeks ketahanan pangannya tertinggi di dunia adalah Singapura. Padahal Singapura 90% pangannya diimpor. Jadi itu. Jadi pada posisi pertama, Amerika saja kalah. Amerika sebagai negara eksportir pangan terbesar di dunia kalah hanya pada posisi 3. Kecuali sebelum tahun 2015 ya, sebelum tahun 2016 Amerika selalu di posisi pertama. Nah, tapi tergeser oleh Singapura dan sekarang Amerika di posisi ketiga sebagai negara dengan indeks ketahanan pangan tertinggi di dunia. Nah, sehingga dari sini tadi saya gambarkan tidak ada kaitannya antara indeks ketahanan pangan dengan kemampuan kita memproduksi pangan. Karena pangan boleh datang dari mana saja. Lalu mengapa indeks ketahanan pangan kita meningkat? Jawabannya ini. Terjadi peningkatan impor pangan yang terus-menerus. Kita lihat tahun 2014 datanya impor pangan kita masih sekitar 21,9 juta ton, lalu kemudian meningkat terus dan mencapai posisi tertingginya di tahun 2018 di 27,6. Jadi dalam tempo yang amat sangat singkat, selama periode pemerintah sekarang, impor pangan meningkat 6 juta ton. Ini hanya untuk 8 komoditas yang saya cantumkan di bawah tersebut. Lalu kemudian Presiden Jokowi menyampaikan ke pembantu-pembantunya untuk menekan impor pangan menurun dari 27,6 menjadi 25,3 di tahun 2019. Jadi ketahanan pangan kita, kalau melihat data seperti ini, perbaikan ketahanan pangan kita itu karena peningkatan impor. Jadi ini yang perlu menjadi catatan keras bagi kita semua. Lalu bagaimana terkait dengan produksi padi? Nah,
amat sangat disayangkan padi yang merupakan pangan pokok kita ini produksinya praktis tidak mengalami perbaikan. Bahkan tahun 2020 ini perkiraan saya produksi padi kita itu mendekati tingkat produksi tahun 2001 yang lalu, 19 tahun yang lalu. Tingkat produksi padi kita mendekati tingkat produksi 19 tahun yang lalu. Sehingga praktis tidak ada peningkatan sama sekali. Dan selama 19 tahun bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ke depan. Nah, dan juga 4 tahun terakhir ini produksi padi kita terus mengalami penurunan dari 61,4 dan tahun ini perkiraan saya menjadi 52 juta ton. Kita tidak perlu melihat grafik yang biru, itu grafik dari Kementerian Pertanian yang terus kami kritik sejak tahun 2014 karena ini sama sekali tidak masuk akal. Karena kami memiliki data lain dari citra satelit, dari World Food Program, dan data-data yang lainnya. Dan yang merah itu data yang kami. Nah, baru setelah itu tahun 2016 BPS tidak lagi mengeluarkan data karena disebut dengan Kementerian Pertanian terkait data. Lalu BPS mengeluarkan data tahun 2018 melalui kerangka sampling area dan perbedaannya dengan data resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian 47%. Kementerian Pertanian melaporkan produksi 83 juta ton yang grafik biru. Lalu kemudian BPS mendapatkan hasil 59,2 juta ton. Perbedaan luar biasa, saya juga nggak begitu paham mengapa bisa seperti ini data nasional kita. Nah, tapi ya syukurlah setelah itu BPS diserai tugas langsung oleh Presiden untuk mendapatkan data pertanian, terutama data produksi beras, dan tahun 2019 kemarin juga jagung sebenarnya, tapi saya belum mendapatkan report terkait dengan produksi jagung. Nah, lalu bagaimana pergerakan harga di tingkat petani? Jadi kami setiap bulan melakukan kajian terkait harga gabah kering panen di level usaha tani. Dan mulai Maret harga ini drop dan sekarang ini berkisar di angka 4.300. HPP pemerintah di angka 4.200. Ini hasil kajian kami di 46 kabupaten sentra produksi padi di 12 provinsi di mana AB2TI ada. Jadi produk dalam arti harga ini berkorelasi dengan tingkat produksi, dan harga 3 bulan terakhir ini gabah kering panen di tingkat petani jatuh. Lalu harga beras di tingkat petani juga mengalami penurunan terus-menerus sejak bulan Desember. Nah, penurunan ini memang polanya wajar-wajar saja. Kalau kita lihat di awal tahun 2019 juga sama. Puncaknya di Januari harga beras, lalu tiba-tiba turun drastis di bulan Maret, April, lalu kemudian Mei naik. Nah, sekarang ini sudah turun sejak bulan November, turun terus, walaupun perkiraan saya sebentar lagi harga beras akan mengalami kenaikan. Lalu ini stok beras di PIBC, stok beras tahun 2020 ini mengalami titik terendah di bulan Juni, hanya sekitar 28,26 ribu ton. Jadi ini di pasar induk beras Cipinang. Dan itu yang merah, yang grafik yang merah itu adalah yang tahun 2020. Nah, tapi di sisi lain, ketika harga gabah jatuh di tingkat usaha tani, harga beras turun di tingkat usaha tani, di tingkat konsumen naik terus. Jadi ini grafik perkembangan harga beras di tingkat konsumen, naik terus sampai bulan Juni ini. Ya memang bulan Juni ini stabil, relatif stabil, kira-kira di angka 11.700. Nah, lalu apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Memang Presiden Jokowi pada saat awal pemerintahan, pada saat itu saya juga terlibat di tim transisi, mengkonsep terkait dengan kedaulatan pangan. Sehingga kedaulatan pangan menjadi program besar pemerintah Pak Jokowi, walaupun tadi kita lihat hasilnya kurang begitu menggembirakan terkait upaya mencapai ketahanan pangan. Nah, memang kedaulatan pangan ini sangat berbeda dengan ketahanan pangan. Hanya di dalam undang-undang yang saya sering membantu teman-teman Mas Iksan di DPR untuk merumuskan berbagai undang-undang.
termasuk undang-undang pangan, undang-undang pemberdayaan petani, dan lain sebagainya. Kedaulatan pangan sesungguhnya counterframe dengan ketahanan pangan. Kalau kita lihat di sini, di kiri dan di kanan, hampir semua berkebalikan semua. Jadi itu. Dan kunci dari kedaulatan pangan adalah reforma agraria. Reforma agraria yang sampai saat ini belum menampakkan hasilnya. Nah, untuk itu di jaringan tani kami melakukan gerakan sendiri, gerakan sosial bersama-sama dengan petani, untuk mewujudkan kedaulatan pangan paling tidak di level petani. Ini bagaimana contoh program kedaulatan pangan di jaringan tani kami. Kami sekarang sedang mendorong apakah bisa petani nanti mendapatkan lahan pertanian 10 hektar per keluarga tani, untuk mendorong ke sana. Ya sudah barang tentu ini hanya sampel-sampel saja di berbagai tempat. Kalau kita ingat saat ini petani di Jawa itu luas lahannya hanya 0,2 sampai 0,3 hektar. Nah, kalau ini bisa, mengapa tidak? Karena perkebunan mereka bisa mendapatkan lahan sampai 2 juta, kita tahu terkait dengan itu kan, ratusan ribu hektar. Nah, bagaimana keluarga petani nanti bisa mendapatkan 10 hektar lahan, ini yang terus-menerus kami dorong, sehingga ke depan harapan kita, kalau program ini bisa berjalan, persoalan pangan perlahan-lahan juga bisa kita relaksasi, kita perbaiki. Nah, selain terkait lahan, jaringan tani kami juga, di petani-petani kecil di kami, ini juga membuat benih-benih yang baru. Misalnya benih IF8 di kiri atas, benih IF8 yang potensi produksinya relatif tinggi, dan kemudian menyebabkan gempar di Aceh. Kalau Bapak Ibu sempat membaca beritanya, lalu tahun lalu kami meluncurkan IF16, dan antara IF16 dan Inpari bisa dibandingkan, itu di kanan. Dan saat ini satu varietas yang produksinya tertinggi di Indonesia. Jadi itu, lalu IF16 di bawah itu dikunjungi oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Lalu yang ironis memang ini, jadi ini Munirwan, Pak Munirwan atau Tengku Munirwan adalah Ketua AB2TI Aceh Utara, lalu kemudian dipolisikan karena apa? Mengembangkan benih IF8. Jadi itu yang sangat ironis. Benih IF8 ini sangat diminati oleh petani Aceh karena apa? Pada saat awal kami introduksi itu peningkatan pendapatan petani antara 50 sampai 100%. Lalu sekarang ditanam sangat luas di Aceh. Musim tanam satu kemarin, informasi dari teman-teman di Aceh itu sekitar 71 pertanaman di Provinsi Aceh adalah IF8. Karena apa? Petani melihat sendiri hasilnya. Rata-rata dari hasil kajian kami, pendapatan petani itu meningkat 35%. Tapi ya syukurlah akhirnya Tengku Munirwan ini sekitar 3 minggu yang lalu saya dikabari sudah SP3. Proses yang sudah hampir 10 bulan, sejak bulan Juli. Dia tiap minggu harus datang ke Polda untuk lapor dan sebagainya, tapi ya syukurlah akhirnya selesai. Nah, bagi kami gerakan ini harus dikuatkan betul untuk mengubah sistem pertanian di Indonesia. Ini kami melakukan provinsi, selain terkait benih, juga terkait pengembangan teknologi. Kami pernah melakukan kajian di Demfarm di 13 kabupaten tahun 2014 sampai 2016, dan terjadi peningkatan produksi padi 57,36%. Lalu kemudian tahun 2017 kami membentuk koperasi AB2TI, e-commerce AB2TI, AB2TI Mart, dan lain sebagainya, untuk membangun kedaulatan pangan di level bawah. Jadi itu, lalu yang bagian paling bawah itu bisa dilihat perbandingan antara Ciherang, varietas yang sekarang sudah amat sangat dikenal, dan IF8 yang dikembangkan oleh sedulur tani AB2TI Karanganyar. Itu saja, terima kasih Mas Tony atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Prof atas pemaparannya. Menarik sekali pemaparan Pak Prof. Membahas global
bahwa masalah pangan dan masalah hidup mati manusia, termasuk juga masalah bangsa, masalah dunia, sangat berisiko. Dan juga masalah pangan itu salah satu komponen pertahanan bangsa. Bagaimana kalau kita ya tidak bisa makan, wah sangat berbahaya. Hanya saja yang saya perhatikan tadi dari pemaparan Pak Prof, bahwa tahun 98, ya, kalau saya nggak salah, Indonesia import 6,4 juta ton. Kebutuhan beras untuk 267 juta jiwa adalah 2,5 juta ton. Bisa kebayang nggak itu? Itu untuk pangan kita 2,5 bulan. Kita harus import. Nah, kalau kita lihat data tahun 2000, ya tolong saya dikoreksi kalau salah Pak Prof, itu di atas 1 juta ton. Nah ini, kondisi ini dengan adanya COVID, bagaimana tanpa ada import, apakah ketersediaan beras bisa tersedia? Nanti kita diskusi ya interaktif. Memang ini bukan webinar, Epitalk ini adalah virtual, ya diskusi virtual. Bagi yang menanya, tolong di list nama, nanti saya akan baca. Dan kemudian bagi yang bertanya di chat room, silakan ditulis, ditujukan kepada siapa, nanti juga saya akan baca. Untuk narasumber kedua, beliau ini masih muda, sangat muda, tapi sudah ada kesempatannya diberi sama masyarakat duduk di Dewan 2 periode. Silakan Pak Dewan kita, Pak Ihsan Firdaus, untuk memaparkan dari sudut pandang legalitas ya, undang-undang. Karena yang kita lihat pemaparan Pak Prof tadi, ada warga negara yang dipidanakan, ya ini kan kita prihatin. Ini di mana undang-undang ini sebenarnya? Tapi akhirnya SP3, ya kita bersyukur tidak menjadi inilah, tidak ditahan lama. Ya silakan Pak Dewan kita, Pak Ihsan Firdaus, untuk memberikan pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Mas Tony, Bang Tony lah ya, karena purba ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang masih pagi ya. Yang saya hormati Prof. Dwi Andreas, kita ketemu lagi Prof. Satu hal yang saya harus kagumi dari Prof. Dwi Andreas ini, kalau presentasi selalu data. Dan saya senang sebenarnya dengan membaca data, sehingga argumentasinya jelas, runtut, dan tersistematis begitu. Jadi kalau Pak Halid dan Pak Mas Tony atau Bang Tony ingin mengundang lagi, saya rekomendasi Prof. Andreas ini, karena saya termasuk orang yang mengagumi beliau sebenarnya, jujur saja. Karena datanya runtut dan sebagainya gitu. Tadi Mas Bang Tony sudah menyampaikan terkait dengan, sebelum kita intermezzo sedikit terkait dengan posisi petani yang ada di Aceh itu. Memang kami juga di Komisi 4 sudah mengingatkan pemerintah dalam Menteri Pertanian untuk berhati-hati melakukan tindakan terhadap para petani yang memiliki inovasi. Tapi memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Petani yang Prof. Dwi Andreas juga sudah terlibat di dalamnya, juga ada bagian bagaimana kemudian ada sistem Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman ya Prof ya? Yang kemudian memberikan ruang bagi para petani atau kelompok tani untuk berinovasi. Mas Tony, Bang Tony, dan Prof. Andreas, saya punya juga slide, saya ingin diskusi. Kebetulan memang kami kemarin sudah raker dengan Kementerian Pertanian, dan kami juga saya ingin melaporkan saja sama Prof. Andreas dan Bapak Ibu semua yang ada di dalam di dalam diskusi ini. Saya ingin
saya lupa ini bagaimana caranya, mohon maaf. Walaupun saya sudah masih muda gitu, tapi agak gaptek nih. Saya minta tolong sama Pak moderator untuk bisa menampilkan pengetahuan saya sampaikan ke Mas Halid. Boleh saya dibantu Bisa, untuk share screen-nya? Pak Iksan bisa lihat di bawah itu ada share screen, bisa di situ, Bang? Iya betul, share screen-nya. Terus kemudian saya ke files ya. Iya, buka di inbox, di folder Bapak dibuka dulu. Foldernya saya sudah buka. Sorry, sebentar. Saya buka folder ya. Folder saya sudah buka, sebentar. Saya agak gaptek ini, mohon maaf. Jujur saja. Di OneDrive ya, sorry. Saya buka di mana? Mohon izin. Di foldernya udah dibuka, terus nanti Bapak balik ke Zoom, dibuka di share screen. Oke, sebentar. Saya sudah buka ini, saya share. Sorry. Folder ya, di foldernya ya. Ya, foldernya dibuka filenya, Pak. Oke, sebentar. Nah, ini saya buka foldernya sudah. Udah dibuka, terus balik ke Zoom, di share screen aja langsung. Oke, balik ke Zoom, di share screen. Nggak ketemu nih filenya. Di bawah. Sudah ketemu. Share screen, ya, diklik. Oh, Oke. sudah. Ya. Saya di krisis pangan sebentar dulu. Oke, thank you. Siap. Ini saya buka. Kebetulan kemarin kami sudah melakukan raker dengan Menteri Pertanian, dan itu juga agak sedikit menarik yang harus saya sampaikan terkait dengan apa yang terjadi di dalam raker ini. Sorry, mohon maaf. Saya sudah buka. Kok tidak bisa ya? Sorry. Saya bingung. Oke. Di minimize lagi, Pak. Sudah ya? Ya. Sudah? Dibuka dulu filenya. Sudah filenya ini? Sudah dibuka? Buka, balik lagi ke Zoom, baru di share screen lagi, Pak. Bukan sudah? Sudah kan? Sudah, Lid? Pak Halid? Belum, Bang. Ini nanti Bang Taufan ini teknisinya. Oh. Belum tampak ini. Cuman tampak apa kayaknya. Tampilan gitu. itunya, tampilan apa yang file foldernya itu. Hanya Cuman ini belum aja. tampak presentasinya. Foldernya dibuka dulu, Pak. Sudah? Ini saya sudah buka. Kembali ke Zoom ya. Terus share screen ya. Saya sudah share kok. Sudah kayaknya? Belum? Bang, itu file kan kemarin udah dikasih ke Bang Tony, ada di WA. Bisa nggak Bang Taufan dari WA Bang Tony? Bentar, Bang. Mohon maaf ini, Prof. Agak gaptek saya. Nggak apa-apa, Mas. Sabar, Mas. Dilanjutkan aja Bang Iksan sambil Ini sudah? ini sudah ya. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf agak terlambat sekitar 5 menitan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, teman-teman, Prof. Andreas. Jadi ketika kita bicara ancaman krisis pangan, Pak Presiden sebenarnya sudah mensinyalir dan mengakui bahwa ada sejumlah provinsi yang mengalami defisit. Dan menurut Pak Presiden, problemnya adalah ada problem distribusi dan logistik pangan. Ada beberapa komoditas yang disinyalir oleh Presiden mengalami defisit seperti bawang putih, gula pasir. Ini statement di bulan April memang pada saat puncak-puncaknya corona, ada cabai besar, telur ayam, jagung, dan beras. Dan penyebabnya adalah menurut beberapa data yang saya dapatkan,
Pertama karena ada persoalan pembatasan ekspor dari negara produsen ke negara yang negara penerima ekspor adalah arti importir. Di mana misalnya Vietnam hanya mau memasok 9%, memasok 9% impor di 2019 pada Indonesia, India, Thailand, lalu kemudian ada yang beranggapan bahwa terjadi pergeseran musim tanam, lalu ada perubahan cuaca di beberapa daerah dan ketidaklancaran distribusi akibat PSBB ataupun dalam tanda kutip lockdown di beberapa daerah surplus pangan kita, terutama daerah-daerah penghasil beras. Nah ini bahan raker dari Kementerian Pertanian Komisi 4 kemarin, saya ingin melaporkan bahwa menurut Kementan bahwa di akhir Juni 2020 stok kita itu beras sekitar 6,4 juta ton di akhir Juni. Walaupun saya sependapat dengan Prof. Andreas bahwa data produksi yang dimunculkan oleh Kementan, saya sejujurnya ragu kalau kemudian masih menggunakan metode lama. Tadi Prof. Andreas sudah menyampaikan dengan begitu gamblang ketika Kementerian Pertanian mengatakan bahwa ada produksi gabah sekitar 83 juta, tetapi kemudian di dalam memakai geospasial atau memakai analisis data satelit, kemudian berkurang hampir 46%. Kalau rata-rata memang yang saya tahu, kalau hanya memakai perhitungan I estimate dan survei ubinan, baik itu pada pola tanam maupun pada panen, sekitar 30%, tapi agak menarik kalau kemudian di angka 46%, kalau Prof. Andreas menyampaikan. Termasuk juga jagung. Jagung kalau menurut analisisnya Kementerian Pertanian bahwa kita akan surplus. Sesungguhnya ini saya ragu, apakah kemudian jagung ini mengalami surplus, karena menurut data APBN 2020, di tahun 2019 saja, kalau kemudian kita memberikan bantuan benih di APBN itu sekitar 3,6 juta hektar, itu pun di 2019 kita masih melakukan impor jagung di kisaran 1 juta ton. Nah, di tahun 2020 ini subsidi atau bantuan benih jagung itu berkurang, Prof, dari 3,6 juta hektar menjadi 2,2 juta hektar. Tapi bahwa kemudian menurut perkiraan Kementan mengatakan jagung akan surplus, saya agak ragu. Sudah berkurang, lalu kemudian surplus, dari mana asal muasal musim kemaraunya mungkin lebih pendek begitu, Prof, atau ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa gitu, kalau kemudian kita terjadi surplus. Tapi logika saya menyampaikan bahwa jika bantuan benih jagung saja itu berkurang sekitar hampir 40%, lalu kemudian ada surplus, itu yang harus kita tanyakan. Kalau bawang putih memang selalu setiap tahun impor, dan banyak beberapa komoditas yang saya masih optimis adalah minyak goreng sebenarnya, kalau kita bicara terkait dengan pangan pokok nasional. Nah ini tadi Prof sudah menyampaikan kondisi pasar pangan global. Problemnya adalah beberapa negara produsen cenderung mengamankan ketahanan pangan dalam negeri. Kemudian memang kita harus akui selama pandemi ini ada problem distribusi dan logistik akibat lockdown dan pembatasan sosial. Dan kemarin juga beberapa minggu yang lalu, bahkan Wakil Menteri Pertahanan sudah memberikan sinyalemen bahwa ada problem problem pasar pangan global, karena setiap negara yang memiliki, terutama negara-negara produsen, condong pada pasar domestik dan pengembangan pasar lokal. Ini kita punya problem. Tadi Prof sebenarnya sudah menyampaikan, saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan potret politik pangan nasional. Jadi ada problem terkait dengan politik pangan nasional. Pertama adalah ada bias atau lebih prioritas pada pangan pokok, hanya beras dibandingkan komoditas pangan lain. Memang problem kita yang kedua adalah ada bahwa lebih mengutamakan lahan sawah, terutama kemudian sekarang saja di tahun 2020 Menteri Pertanian mau mengembangkan lahan gambut 500.000 hektar, terutama di lahan-lahan rawa,
Dan ini menjadi seolah-olah bahwa ini harus didorong, semua harus sawah dibandingkan dengan sumber daya lahan yang lain. Kemudian ada masih kawasan barat Indonesia minded dibandingkan dengan timur. Kemudian, nah tadi Pak Prof sudah menyampaikan terkait perbedaan antara kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Jadi kalau kita bicara kedaulatan pangan, sesungguhnya sumbernya dari rumah tangga, menurut pemahaman saya. Gitu. Kemudian ada komoditas impor dan orientasi pada pasar terbuka. Nah ini defisit pangan. Menurut Pak Presiden, secara nasional sesungguhnya produksi pangan surplus menurut Pak Presiden berdasarkan informasi mungkin dari Kementerian Pertanian, tapi hanya di beberapa wilayah tertentu mengalami defisit. Saya termasuk yang sedikit memberikan warning kepada Kementerian Pertanian bahwa tren penurunan produksi beras itu sesungguhnya terus terjadi di wilayah-wilayah surplus, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah lain di daerah Jawa, begitu, yang sebagai lumbung beras nasional. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa problem kita tidak masih aman, sesungguhnya penurunan produksi itu sudah berlangsung sudah cukup lama, sekitar 5-10 tahun terakhir, terutama tren penurunan kawasan lahan produktif. Walaupun kita sudah punya undang-undang perlindungan lahan berkelanjutan, tetapi penurunan lahan produksi sawah kita, terutama padi di Jawa itu mengalami penurunan rata-rata sekitar 110.000 hektar per tahun. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah ini kondisi stok beras. Menurut data BPS bahwa ada produksi Januari sampai Mei itu ada 15,1 juta ton, dan diperkirakan surplus beras menurut BPS itu ada surplus di bulan Juni tahun 2020 sekitar 6,4 juta ton. Di Kementan berbeda lagi, antara data BPS dengan data Kementan pun berbeda bahwa stok beras di akhir ini diproyeksikan mencapai 7,49, berarti ada bias sekitar 1 juta ton data antara BPS dan Kementan. Ini agak menarik menurut saya kalau kemudian kita ingin mengkritisi terkait dengan data pangan, terutama data beras. Dan menurut Kementan, neraca beras hingga Desember 2020 itu surplus sekitar 6,1 juta ton. Tetapi menurut BPS berbeda lagi, nanti kita akan lihat beberapa datanya. Dan menurut penelitian IPB, ternyata produksi padi kita kalau tanpa ada stimulus, maka itu bisa negatif sekitar 4,92 sampai 10,4%. Dan memang tadi Prof sudah menyampaikan pada saat di bulan-bulan April dan Mei memang indeks pangan global cukup baik, tapi kalau saya boleh memberikan pendapatnya, dampaknya itu sesungguhnya tidak di bulan April atau di bulan Mei sebenarnya, karena kita masih punya sisa produksi di bulan-bulan Januari atau Desember sampai di bulan Maret 2020. Nanti akan terasa itu sekitar bulan Juni ini mungkin sudah terasa tren-tren problem beras atau problem pangan nasional. Nanti diperkirakan Agustus itu akan mengalami puncak dari problem defisit pangan kita, gitu. Nah, ini yang kemudian semestinya harus kita antisipasi sejak dini. Ketika kemudian negara-negara produsen cenderung menahan produksinya dan cenderung berpikir pada pasar domestik, kita dihadapkan pada problem kemungkinan terjadinya defisit beras nasional. Nah, ini saya ingin menyampaikan perbedaan data yang cukup menarik. Memang misalnya saja BPS mengatakan surplus di akhir Juni 6,4 juta ton, Kementan sendiri mengatakan 7,49. Saya hanya ingin menampilkan satu data saja pada saat raker Kementerian Pertanian dengan kami di Komisi 4. Kalau Bapak-Bapak lihat atau Bapak Ibu lihat, menurut Kementan di masa tanam 1 itu ada stok beras akhir Juni 2020. Ini menurut Kementan itu sumbernya dari BPS dan diolah oleh Badan Ketahanan Pangan 2020. Tapi di Dirjen Tanaman Pangan, saya ingin menyampaikan di akhir Juni 2020, itu bahkan menurut di internal Dirjen Tanaman Pangan, itu ada surplus sekitar 8,1 juta ton
Artinya bayangkan saja ketika kita bicara data beras misalnya, antara kementerian, di internal Kementerian Pertanian pun terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Ada 8,146 juta ton menurut data tanaman pangan di dalam internal Kementerian Pertanian, sedangkan menurut Badan Ketahanan Pangan yang katanya diolah dari BPS itu ada 7,49 juta ton. Kalau kita baca lagi data di BPS, akhir Juni 6,4 juta. Bayangkan ada 3 institusi di dalam pemerintah saja itu sudah terjadi perbedaan data yang cukup signifikan. Kalau kita bandingkan antara Dirjen Tanaman Pangan dengan BPS saja sudah hampir 2 juta ton. Artinya kalau kemudian setiap ada problem defisit beras selalu ada hantu surplus misalnya, ini semua diakibatkan akibat dari perbedaan data yang signifikan antara di internal pemerintah sendiri. Makanya kemudian kalau kita juga bingung data mana yang seharusnya kita pegang. Masing-masing punya argumen, dan saya lebih sepakat dengan pendapat Prof. Andreas bahwa data produksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian itu punya bias, ya kira-kira minimal 30%, bahkan Prof. Andreas sudah menyampaikan hampir 46%. Nah, ini kondisi stok beras nasional. Supply, kita bicara supply demand, sesungguhnya memang demand bahan pangan naik sekitar 10%, supply-nya juga berkurang 25%. Ini menjadi sebuah warning bagi kita semua bahwa ada problem terkait dengan kondisi stok beras nasional. Selain supply demand, kita juga ada problem lumbung pangan kita berkurang karena desa-desa lumbung pangan kita mengalami penurunan produksi karena faktor pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ada kesenjangan akses, kondisi ketersediaan pangan kita sesungguhnya mencukup, namun masalahnya belum merata. Jadi ada ketimpangan yang cukup besar antara daerah surplus dan daerah defisit. Nah, ini yang paling memungkinkan adalah ketergantungan substitusi impor. Dan kalau Prof. Andreas tadi ingin mengeluarkan data terkait dengan gandum misalnya, terjadi kenaikan yang signifikan impor gandum kita sepanjang tahun 2016 sampai 2019. Dan perlu diketahui bahwa gandum hampir 99% itu tidak bisa tanam di Indonesia. Kalau kita belajar di masa lalu dan belajar dari negara lain, bahwa pada saat pemerintah Orde Baru, Pak Harto sudah berhasil mencapai swasembada beras. Artinya memang ada fokus pada saat itu untuk kemudian bagaimana memproduksi beras secara baik. Kalau kita belajar dari Vietnam dan India, banyak sekali inovasi-inovasi yang mestinya kita bisa belajar. Padahal di tahun 80-an mereka belajar dari kita. Nah, sekarang mereka jauh lebih maju daripada kita. Seperti di Vietnam misalnya, Vietnam mampu memproduksi beras hampir kurang lebih 22 juta ton per tahun, padahal tingkat konsumsi mereka hanya sekitar 10 sampai 11 juta ton. Jadi mereka rata-rata surplus setiap tahun sekitar hampir hampir 100% surplusnya. Jadi ada sekitar 11 juta ton. Begitu juga dengan Thailand. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini untuk bagaimana memastikan produksi beras nasional, maka kemungkinan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada musim tanam kedua ini, mereka ingin melakukan intensifikasi atau mendorong peningkatan produksi. Yang ini yang kita harus betul-betul cermati, apakah upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mampu melakukan peningkatan produksi. Ada input pertanian katanya, kemudian Kementan mempersiapkan benih cukup besar, pupuk subsidi dan alat mesin pertanian. Problemnya adalah anggaran Kementerian Pertanian pun terkurangi dari seharusnya anggaran awal 21 triliun, cukup drastis, droppingnya hampir 35% menjadi 14 triliun dalam tahun 2020. Ini yang kemudian menjadi tantangan kita. Kalau kemudian upaya pemerintah mengatakan bahwa input pertanian itu didorong lebih baik, misalnya pengadaan benih, pupuk bersubsidi dan alat mesin pertanian, tetapi ini berbanding terbalik dengan anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian Pertanian yang justru menurun hampir lebih dari 30%. Apa yang dilakukan oleh pemerintah lainnya?
Itu yang tadi saya sampaikan, cetak sawah, ada keinginan pemerintah untuk mencetak 500.000 hektar di Kalimantan. Kalau kita belajar dari masa lalu Pak Harto saja sudah mendorong 1 juta hektar di lahan gambut dan problemnya adalah mengalami kegagalan. Apakah kemudian alih fungsi lahan gambut ini akan menjadi sebuah solusi? Ya, kita nantikan sama-sama. Karena Pak Harto saja yang sudah fokus pada pertanian mengalami problem kegagalan ketika melakukan pencetakan sawah, terutama di lahan gambut. Apakah pemerintah hari ini yang kemudian merupakan kelanjutan dari pemerintah 5 tahun yang lalu? Memang mereka sudah melakukan upaya cetak sawah baru, tetapi ternyata memang banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan cetak sawah ini. Pertama adalah yang menjadi persoalan, seringkali cetak sawah itu tidak diiringi dengan infrastruktur irigasi yang baik. Yang kedua adalah seringkali memang terkesan dalam tanda kutip mengejar luas saja, tetapi fungsinya tidak, atau akses yang dibangun untuk masuk ke cetak sawah itu tidak dilengkapi. Artinya ini yang harus kita kritisi sepanjang setahun ini, sehingga program cetak sawah kita juga betul-betul bisa lebih efektif dan punya nilai manfaat yang lebih terkait untuk peningkatan produksi beras nasional. Percepatan musim tanam, upaya pemerintah lainnya, saya juga harus mengatakan bahwa problem percepatan musim tanam ini juga tidak diiringi dengan analisis musim yang katanya kemarau juga akan cukup mengancam produksi beras kita. Nah, upaya percepatan musim tanam ini apakah nanti efektif, kita lihat ke depannya. Nah, ini tantangan pada musim tanam kedua sejak dari Juni sampai Desember atau Februari 2021, bahwa musim kemarau itu dimulai di bulan Agustus, hampir 30% wilayah produksi kita masuk pada zona kemarau. Corona yang belum selesai sehingga membatasi ruang gerak. Lalu kemudian ada lonjakan harga, tadi Prof. Andreas sudah menyampaikan, saya juga sudah diskusi dengan beberapa pedagang, Prof. Memang betul terjadi kenaikan harga beras yang cukup mengkhawatirkan, dan saya khawatir di bulan Agustus ini, kalau kita tidak mengantisipasi sejak dini, maka kenaikan harga beras tidak bisa dihindari oleh pasar, oleh masyarakat. Nah, tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan apakah cetak sawah menjadi jawaban terhadap peningkatan produksi. Ini yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa ada problem-problem, dan Pak Harto juga pada saat pemerintahannya sejak 26 Desember 95 ada kegagalan bagaimana proyek pengembangan lahan gambut. Di mana peran DPR, saya ingin melaporkan, tadi Prof. Andreas sudah menyampaikan sedikit, kami sudah melengkapi sesungguhnya di banyak undang-undang yang seharusnya kalau ini dilaksanakan dengan baik, problem-problem krisis lahan, krisis pangan, dan sebagainya itu sebenarnya bisa kita atasi. Nah, di dalam problem undang-undang ini banyak sekali undang-undang yang sudah dibentuk, yang jauh lama sudah dibentuk, tapi tidak ada turunannya. Ambil contoh misalnya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terkait dengan pangan, itu ada beberapa peraturan di bawah undang-undang yang belum ada turunannya, yang belum dibentukkan oleh pemerintah, tetapi di akhir 2019 pemerintah mengajukan perubahan Undang-Undang 18 tahun 2012 ini. Artinya belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik, tetapi kemudian oleh pemerintah malah ingin dirubah. Itu yang kita juga agak bingung. Seharusnya dilaksanakan dulu, baru kemudian kalau memang tidak efektif. Ini ada beberapa kontribusi Prof. Andreas. Di sini ada Undang-Undang 19 2013 tentang perlindungan petani, Undang-Undang 18. Kalau ini dilaksanakan, sesungguhnya secara gradual kita bisa mengantisipasi problem-problem krisis pangan kita, terutama krisis beras. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dalam jangka panjang saya ingin mengusulkan ada satu reorientasi politik pangan kita. Itu yang tadi disampaikan Prof. Andreas terkait dengan kedaulatan pangan. Maka kita harus betul-betul mengeksplorasi
pangan-pangan lokal kita, karena bagaimanapun sumber kedaulatan kita itu ada di bawah. Kita punya potensi pangan lokal yang begitu besar karena kita negara yang punya biodiversity, tapi ini sesungguhnya yang harus, tetapi harus diseriusi. Momentum COVID-19 ini sesungguhnya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana mendorong perlunya diversifikasi pangan. Kita adalah negara biodiversity yang terbesar ketiga di dunia. Kita punya banyak sekali potensi-potensi pangan lokal yang seharusnya kita bisa eksplorasi. Terutama menurut saya sagu. Mungkin kalau Mas Tony atau Bang Tony ada di Medan sana mungkin tidak terlalu akrab dengan sagu, tapi kalau di wilayah Indonesia Timur, luas area sagu itu sebenarnya ada di Meranti di Jambi, tapi luas area sagu di Indonesia Timur begitu luasnya, dan kalau kita eksplorasi dengan baik, itu sungguhnya bisa melakukan satu upaya diversifikasi pangan nasional, karena sagu itu sebenarnya sudah membudidaya, tetapi sekarang ini mohon maaf, masyarakat di kawasan timur kita tuh cenderung malu untuk makan sagu, padahal sagu itu jauh lebih sehat dibandingkan dengan beras. Kita juga harus mendorong pengembangan industri pangan lokal, baik itu inovasi teknologi, ada model penguatan, dan bagaimana kemudian melakukan pemetaan komoditas dan lokasi. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Terakhir, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa betul kata Prof tadi, ketergantungan kita impor tinggi sesungguhnya bukan hanya karena persoalan kebutuhan atau kita tidak mampu memproduksi pangan secara baik, karena kita sesungguhnya punya banyak sekali sumber-sumber pangan nasional, tapi masih ada kuatnya rent-seeking activity, dalam arti mencari keuntungan sesaat, karena ada disparitas harga pangan, terutama beras, antara di dalam negeri dengan negara-negara produsen lainnya, sehingga mendorong ada rent-seeking activity, dan kita harus akui bahwa problem itu ada di pengambil kebijakan. Bapak Ibu semua, teman-teman, dan Prof Andreas, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita bicara krisis beras, itu ada 3 hantu yang pasti akan muncul setiap kita ada problem-problem defisit beras. Yang saya selalu utamakan, yang selalu saya ulang-ulang, hantu pertama itu adalah hantu surplus. Surplus ini selalu muncul ketika ada pengambil kebijakan yang mengatakan bahwa kita ingin impor pangan. Maka di beberapa institusi pemerintah mengatakan kita masih surplus kok. Itu hantu surplus akan muncul terus-menerus ketika kita bicara problem pangan nasional. Ketika kita ingin memutuskan impor atau tidak impor. Yang kedua adalah ada hantu mafia beras. Ini pasti akan muncul juga setiap terjadi problem-problem ada kenaikan harga beras nasional. Nah, ketika kita bicara mafia beras ini, mohon maaf, mafia beras ini seperti apa istilahnya? Buang angin, kecium tapi tidak kelihatan gitu. Jadi hantu mafia. Saya selalu bertanya, betulkah ada mafia beras? Kalau memang betul, di mana lokasinya? Tangkap saja orangnya dan kemudian penjarakan. Tapi yang munculkan sesungguhnya tidak ada itu mafia beras. Ini tantangan bagi penegak hukum untuk membuktikan betul memang ada mafia beras. Yang ketiga adalah ketika kita bicara ada hantu surplus, ada hantu mafia, kemudian ada hantu impor. Mau tidak mau kita impor. Ini sering menjadi perdebatan dan akhirnya kemudian muncullah agenda-agenda politik, isu-isu politik yang mengiringi problem-problem kebijakan impor kita. Ini kita akan menyaksikan nanti ke depan di bulan Agustus bahwa akan terjadi perdebatan cukup besar antara para pemangku kepentingan, terutama di internal pemerintah. Yang satu mengatakan bahwa kita masih tidak perlu impor, yang di sisi lain itu akan melakukan impor. Dan ini kita akan menyaksikan nanti dalam dugaan saya bukan paranormal, tapi kalau kemudian terjadi problem-problem kenaikan beras yang cukup signifikan di Agustus, nanti kita akan menyaksikan para institusi pemerintah, pemangku kepentingan akan berdebat terkait dengan perlu tidak perlunya impor. Nah, 3 hantu ini akan setiap tahun akan muncul ketika kemudian problem-problem beras tidak pernah diselesaikan dengan baik.
Gitu Bang Tony, sementara kita buka saya serahkan semua sama Bang Tony untuk lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dewan kita. Sangat mendetail ya pemaparannya. Saya aja mendengarnya karena diselingi dengan undang-undang sehingga tidak mudah memahami dari pemaparan Pak Dewan kita, Pak Ihsan Firdaus. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada wakil kita yang duduk di Dewan. Bicara pertanian, tentu tidak bisa lepas dari luas lahan. Ya, luas lahan. Sudah rahasia umum bahwa lahan sawah kita ini dipergunakan tanda kutip pemerintah untuk jalan tol, ya, untuk industri, untuk perumahan. Bahkan petani juga berbagi waris menjual. Artinya luas lahan itu bisa dikatakan setiap tahun berkurang, itu Pak Dewan. Kemudian jumlah pelaku tani. Bagaimana jumlah pelaku tani ini bisa nggak ditingkatkan? Memang ada teknologi, tapi jumlah pelaku tani tetap harus dipertahankan. Menarik tadi saya amati data yang Pak Prof berikan, ada perbedaan Kementan, data, BPS. Di Kementan sendiri juga dengan Dirjen Tanaman Pangan tidak sinkron. Ini kan kita sebagai petani, sebagai masyarakat melihat ini bagaimana ini pemerintah kan begitu. Pemerintah berharap produksi beras kepada petani padi, sementara pemerintah tidak ada produksi berasnya, hanya di atas kertas target, ya kan begitu ya, surplus target yang bekerja petani. Nah ini di DPR jelas ada bicara anggaran dengan target besar, berarti inputnya besar. Ini kan tanda tanya. Dengan target besar berarti benih, pupuk, arsita juga besar. Dan surplus teorinya, tapi nyatanya, faktanya kita import setiap tahun. Nah, di satu sisi adanya COVID ini nanti bisa kita lihat, kita ingin import, tapi negara Thailand, Vietnam tidak mau mengekspor bagaimana? Kita punya uang banyak, tapi berasnya tidak ada gimana? Nah ini pertanyaan menarik untuk kita semua. Saya lihat ada beberapa penanya, ya bagi peserta yang ingin bertanya, silakan ditulis di chat room, saya akan baca. Dan bagi ingin bertanya langsung pun boleh. Saya lihat ini ada Mas Surendra ya, Mas Surendra tadi ingin bertanya. Ada 3 nama ini, Mas Surendra 1, ada dari PT Rutan, ada dari Mas Supirman. Kita berikan kepada Mas Surendra untuk bertanya langsung, bebas saja, kepada Pak Prof boleh, kepada Pak Ihsan Firdaus boleh. Silakan Mas Surendra. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sebuah acara yang bagus sekali untuk saya, apalagi untuk kita semua ya, untuk dengan lagi krisis begini, terus Bang Tony ini selalu wanti-wanti nih, ini kita kayaknya pangan ini bakal ada krisis juga nih. Nah, ini selama ini belum ada nih, ada diskusi mengenai ini. Ini luar biasa sekali. Terima kasih dari Epic Talk ini, Epic Talk ya namanya ya. Luar biasa Bang Halid dan teman-teman sudah bisa mengadakan acara seperti ini. Dan terima kasih untuk Prof dan Bang Ihsan sudah bersedia untuk bergabung. Ini saya pikir masa depan bangsa ini sangat tergantung oleh Pak Prof dan Bang Ihsan Firdaus ini untuk ketahanan pangan kita nih. Kita lihat sangat kritis sekali Bang Ihsan ya. Nah, sebenarnya saya ingin bahas banyak hal, cuman kalau saya bahas semuanya mungkin bisa lama ini kita bahasan ini. Nah, saya persingkat jadi satu aja dulu yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dwi dan Bang Ihsan. Pertama adalah adakah ada tidaknya strategi diversifikasi pangan? Karena kalau saya lihat nomor 1 itu kita tuh kayaknya semacam pangan kita tuh kayak semacam duopoli ya antara beras dan gandum.
Jadi kalau nggak makan nasi ya kita makan roti atau Indomie. Jadi kalau saya lihat kenapa hanya 2 itu aja gitu loh. Padahal sebenarnya seperti tadi Bang Iksan bilang, kita juga banyak sekali keanekaragaman hayati dan berbagai macam budaya yang makan dari berbagai macam sumber. Dan yang lucu lagi, kita bergantung terhadap gandum yang sama sekali tidak numbuh di daerah tropis seperti Indonesia ini gitu loh. Nah, sekarang orang cuman kelihatannya hanya mengerucut ke beras dan gandum. Padahal sebenarnya jagung pun bisa dipakai sebagai sumber bahan pangan yang utama. Tapi kalau saya lihat sekarang dengan produksi dengan produksi jagung yang sangat tinggi, mungkin jagung itu hanya untuk pangan ayam aja, pangan ternak seperti ayam, ikan, yang menurut saya malah tidak efisien jadinya karena harus diolah lagi untuk ke ayam atau ikan, padahal dari jagung sendiri bisa untuk makanan pokok. Dan satu lagi ubi kayu, ubi jalar, dan ubi jalar itu juga tidak terlalu sulit untuk dibuat sebagai bahan pangan, tidak sesulit beras dan apalagi gandum yang sama sekali tidak numbuh. Jadi mungkin yang saya tanyakan ada mungkin dari Prof sebagai akademisi ada strategi untuk diversifikasi pangan, dan mungkin dari Bang Ihsan juga bisa menanyakan kepada pemerintah ada tidak strategi untuk diversifikasi pangan di Indonesia ini. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Mau langsung dijawab? Ya. Halo? Halo? Ya, silakan Pak. Gimana moderator? Silakan Prof. Oke, ini terima kasih Mas Rendra ya, Mas ini ada tabel juga. Jadi gini, Mas, kalau kita lihat di tabel di sebelah kanan, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Tony juga terkait dengan peningkatan impor beras, di situ sudah kelihatan sekali pada masa pemerintahan sekarang ini rata-rata impor beras itu 1,17 juta ton per tahun. Itu data sampai 2018. Lalu pemerintah sebelumnya itu 0,9 juta ton per tahun. Dalam arti betul tadi dinyatakan bahwa impor beras ini mengalami peningkatan dan rata-rata saat ini sekitar 1 juta ton. Tapi kalau tadi saya perlihatkan data produksi itu kan tidak beranjak sebenarnya sejak 19 tahun terakhir. Nah, mengapa tidak beranjak dan kita masih cukup pangan? Jawabannya ada di bawah. Dan ini tadi yang sudah dikhawatirkan, saya kira Mas Ihsan juga terus-menerus berjuang terkait dengan ini, bahwa terjadi kebijakan pangan menjadi kebijakan beras. Ya, jadi kalau konsep besarnya harusnya kan kebijakan pangan. Nah, kalau pangan kan kita bicara pangan betul yang tadi disampaikan oleh Mas Wir bahwa pangan itu sebenarnya berlimpah ruah, sangat banyak jenisnya di Indonesia pun juga. Gandum tadi, sagu sudah disampaikan oleh Mas Ihsan, IPB Mas Bintoro juga melakukan kajian gandum yang sangat intensif juga terkait dengan itu, dan potensinya juga luar biasa. Tapi mengapa kok kemudian kita mengerucut ke beras? Dan ini memang masuk ke politik kebijakan akhirnya. Karena apa? Sampai saat ini, detik ini, kinerja Menteri Pertanian itu ditentukan oleh kemampuan Menteri Pertanian untuk meningkatkan produksi beras, bukan pangan. Dan anggaran yang 100 triliun sebelumnya kan beberapa tahun sebelumnya ini itu kan rata-rata 100 triliun per tahun. 100 triliun per tahun itu digunakan untuk apa? Balik lagi juga digunakan untuk beras. Tadi yang Mas Ihsan sudah menyampaikan terkait itu kan, terkait yang harusnya
seluruh Indonesia konsentrasinya di Jawa. Harusnya seluruh pangan akhirnya di beras. Nah, ironisnya beras sekarang perlahan-lahan tergeser oleh gandum. Kalau kita lihat data yang di bawah, terjadinya peningkatan produksi, impor gandum yang luar biasa. Padahal 100% gandum kita impor. Tahun 2017, Indonesia menjadi importer gandum terbesar sedunia, mengalahkan Mesir, kalau kita lihat grafiknya itu. Lalu 2019 turun lagi, tapi sekarang ini sudah jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mengapa gandum ini melonjak tinggi impornya sejak tahun 2016 ketika pemerintah mencanangkan swasembada jagung? Nah, ini jadi ironis, kan? Nah, jagung ini kemudian dibatasi impornya, hanya sekedar membatasi impor. Akibatnya apa? Perusahaan-perusahaan pakan ternak menjadi kesulitan untuk mendapatkan jagung, digantilah dengan gandum. Padahal gandum atau kita sebut sebagai wheat feed, ini harganya lebih mahal dibanding jagung. Lalu berdampak apa? Dampaknya ke peternak-peternak kita. Pada tahun 2017, harga pakan pada saat itu meningkat 5 kali, maksudnya 5 kali berturut-turut, hanya dalam tempo 1 tahun. Karena apa? Terjadinya kelangkaan jagung. Lalu Mas Iksan tadi juga menyampaikan terkait keraguan terhadap data jagung, persis sama. Kalau kita melihat data internasional, data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian ini 2 kali lipat dari data internasional yang ada, kan? Jadi ini yang jadi problem besar bagi kita bersama. Balik lagi masalah data ini. Nah, lalu bagaimana terkait dengan pergeseran pangan yang sekarang ini mengerucut ke hanya beras dan gandum. Nah, gandum saat ini sudah menduduki 25,4%. Konsumsi pangan pokok kita saat ini di Indonesia 25,4% adalah gandum. Ini sekaligus menjawab mengapa produksi beras tidak naik-naik, penduduk terus-menerus bertambah, diganti oleh apa? Diganti oleh gandum. Ini yang bagi saya relatif berbahaya, dan ini saya kira perlu diperjuangkan Mas Iksan di DPR. Karena apa? Perkiraan saya kalau tren ini terus-menerus seperti ini, dalam tempo relatif dekat, kita kebutuhan pangan pokok kita 50% akan tergantikan oleh gandum. Apalagi saat ini harga gandum lebih murah dibanding beras. Masak beras kita perlu 30 menit, masak bahan pangan berbahan gandum hanya perlu 3 menit. Jadi ini problemnya betul-betul kompleks. Masyarakat itu jangan berharap masyarakat itu bisa kita ajari gitulah. Ya sudahlah, silahkan jangan makan ABCD, mari kita giatkan pangan lokal dan sebagainya. Itu sampai sekarang ini hanya wacana. Kenyataannya tidak demikian. Kudune mestine itu kalah karo nyatane, kenyataannya tidak demikian. Masyarakat itu realistis. Kalau memang gandum lebih murah, gandum lebih cepat bisa dimasak, mengapa saya pilih yang lainnya, kan? Bahkan di desa-desa, kalau saya berkunjung di desa-desa, mengunjungi sedulur-sedulur tani kami, kadang-kadang rada iris juga. Karena apa? Selalu lauknya adalah berbahan baku gandum, mie, jadi ini cukup. Saya belum melihat keseriusan pemerintah terkait dengan diversifikasi pangan. Tahun 2019 nanti mohon dicek lagi Mas Iksan, itu anggaran untuk diversifikasi pangan itu 0. Tidak ada anggaran untuk diversifikasi pangan. Padahal tidak mudah kita Indonesia mengalahkan hegemoni gandum. Karena sekali lagi lidah itu tidak bertulang, jadi dalam arti dengan cepat lidah kita bisa terhegemoni, bisa terbentuk sehingga menyukai bahan pangan berbasis gandum. Itu saja, Mas Wir, yang Oh iya, maaf Prof, tadi yang saya tanyakan dari institusi ada strategi nggak untuk diversifikasi pangan ini? Saya sependapat. Sudah ada atau belum itu? Ya, sudah strategi untuk itu. Relatif banyak. Pemerintah juga akhirnya juga berupaya keras untuk bagaimana meningkatkan produksi.
Presiden memerintahkan ke BUMN pangan saat ini, karena saya ada di dalamnya juga, untuk mencetak lahan sawah yang baru. Walaupun waktu kami diskusi saya kritisi, tidak ada cerita sukses terkait pencetakan lahan, dan pencetakan sawah. Apalagi jika itu digunakan untuk menjawab persoalan besok pagi, bukan persoalan 3-4 tahun lagi. Jadi itu. Kegagalan 1 juta hektar, kegagalan 100.000 di Ketapang, kegagalan 300.000 di Bulungan, kegagalan 1,2 juta hektar di Merauke, tidak ada Merauke, tidak ada ceritanya sama sekali. Cerita sukses terkait dengan itu. Sehingga waktu kami diskusi dengan para dirut BUMN pangan, saya tegaskan itu. Lebih baik kita konsentrasi betul ke intensifikasi saat ini, karena masih ada, perkiraan saya, masih ada potensi untuk meningkatkan produksi kira-kira 20% dari tingkat produksi saat ini. Jadi itu. Lalu sudah barang tentu, tadi yang didiskusikan jenengan juga, Mas Iksan juga, diversifikasi pangan. Di beberapa negara misalnya, di Jepang yang saya tahu, itu ada yang namanya school feeding program. Dalam arti anak dikenalkan sejak dini dengan pangan lokal. Jadi misalnya di desa-desa, di sekolahan-sekolahan ketika makan siang mereka disajikan pangan lokal, sehingga lidah mereka bisa terbentuk, bisa menikmati pangan lokal. Lalu sudah barang tentu apakah pangan lokal ini murah? Ini persoalan lain lagi. Mukaf misalnya yang pernah dikembangkan oleh IPB untuk pengganti gandum, harganya 30.000, harga gandumnya 9.000. Jadi untuk itu perlu dukungan keras dari pemerintah, perlu subsidi juga, atau perlu tarif impor yang tinggi untuk gandum. Jadi sehingga harga pangan lokal nanti bisa bersaing dengan pangan impor maupun juga beras. Jadi itu. Lalu tadi disinggung sedikit masalah lahan. Memang lahan kita menurun, terus menurun. Penurunannya itu juga relatif tinggi, walaupun perhitungannya agak berbeda dengan Mas Isan, kira-kira sekitar 50.000 sampai 60.000 hektar per tahunnya di Indonesia untuk lahan sawah, ya kita bicara lahan sawah saja. Jadi itu problem kita. Nah, penurunan ini memang hanya ada 2 cara, memang melalui ekstensifikasi, mencetak kembali lahan-lahan yang menurun tersebut, atau intensifikasi, berusaha meningkatkan produksi. Nah, nanti kita diskusilah peningkatan produksi, karena apa, pemerintah juga terus berusaha meningkatkan produksi, tapi nyatanya juga gagal total. Berarti ada sesuatu behind itu. Apakah karena programnya yang tidak cocok sama sekali, kita mengulang-ulang satu kesalahan yang sama, sehingga hasilnya juga pasti sama saja. Jadi itu nanti yang barangkali bisa kita share dan diskusikan. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya. Bang Iksan mau ini juga, Bang? Ya, sedikit saya ingin menyampaikan, sebenarnya Prof sudah menggamblang sekali ancaman terkait dengan ketergantungan kita sama gandum. Seperti Prof Andreas sampaikan, hampir 100% gandum kita ini kan tergantung dengan impor. Saya khawatir kalau lama-kelamaan kemudian kita tergantung dengan impor, itu kejadian Arab Spring itu muncul di Indonesia, Prof. Ya, yang kemudian karena kenaikan harga gandum, Mesir dan beberapa negara di sekitarnya itu menjadi muncul krisis sosial dan krisis politik. Nah, diversifikasi pangan yang apakah ada institusi pemerintah yang melakukan itu? Saya memang betul kata Prof belum terlalu menjadi menjadi hal yang diseriusi oleh pemerintah. Memang ini agenda bukan hanya agenda pemerintah menurut saya, tapi teman-teman juga bisa memulai proses bagaimana melakukan diversifikasi pangan ini. Karena sesungguhnya yang tadi disampaikan Prof, kedaulatan pangan itu kan bukan hanya pada persoalan stok, tapi bagaimana mengeksplorasi dan mendorong agar potensi-potensi pangan lokal ini berkembang dengan baik. Nah, ini yang harusnya menjadi agenda nasional. Kalau institusi pemerintah, saya tidak melihat ada upaya yang cukup besar. Ambil contoh misalnya potensi sagu kita yang hampir 5,6 juta hektar yang saya tahu ya, saya lupa ini datanya berapa, tapi kira-kira sekitar itu. Daya dorong pemerintah untuk mengeksplorasi itu lebih jauh, bagaimana pengembangan sagu di Meranti, di kawasan Indonesia Timur, itu anggarannya pun tidak terlalu besar untuk pengembangan sagu.
Dirjen Perkebunan aja punya anggaran sekitar 900 miliar, tapi untuk pengembangan sagu ya nggak lebih dari sekitar 20-30 miliar, padahal potensi pengembangan sagunya itu sekitar 5,6. Betul kata Prof tadi bahwa lidah itu tidak bertulang, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian secara bertahap kita harus melakukan upaya melakukan diversifikasi pangan sehingga ketergantungan kita terhadap beras itu harus kita kurangi secara bertahap. Karena dianggap beras itu sekali lagi ini memang politik bagi saya gitu. Tetapi politik itu harus kita mulai. Ini yang semua stakeholder pangan, baik itu pemerintah maupun masyarakat pun juga kemudian harus lebih mendorong bagaimana proses diversifikasi pangan itu berjalan. Saya ini hanya jangka panjang, tapi kalau kita berhadapan dengan besok kita bangun tidur, kita tidur, besok itu kita harus menghadapi, ya mau nggak mau kita harus masih tergantung sama beras. Dan kalau intensifikasi saya setuju itu bahwa rata-rata produksi beras kita itu rata-rata sekitar 5,6 ton per hektar. Padahal tadi Prof sudah membuktikan ada 12 ton per hektar. Dan ini pemerintah seringkali gagap melakukan intensifikasi. Gagapnya karena memang tidak ada upaya untuk mendorong secara serius ya riset-riset yang inovasi-inovasi akademisi maupun masyarakat, tapi yang muncul tadi Prof sudah sampaikan para petani yang punya inovasi 12 ton per hektar itu pun juga kemudian dikriminalisasi. Nah ini yang menurut saya juga pemerintah harus punya upaya serius kalau kita bicara jangka pendek ya untuk bagaimana peningkatan produksi beras nasional. Sambil seiring sejalan ketergantungan kita terhadap beras itu harus terus didorong untuk dikurangi sehingga tidak ada lagi jadi beras itu hanya salah satu dari pangan pokok nasional. Bukan satu-satunya pangan pokok nasional. Jadi salah satu dan begitu banyak produksi pangan lokal yang seharusnya kita bisa kembangkan. Itu saya ingin sampaikan. Ya, terima kasih kepada Mas Wendra sudah bertanya kepada narasumber kita. Tapi sedikit saya ingin memberikan sudut pandang kepada Pak Prof dan kepada Pak Iksan Firdaus. Tanaman padi itu bisa tumbuh di sawah irigasi teknis, bisa di sawah tada hujan, dan ada yang terlupakan menurut saya Pak Iksan Firdaus, dia mewakili pemerintah di sini. Dulu leluhur kita menanam padi di lahan kering, padi gogo. Itu potensi itu luas sekali. Ini apakah nggak terpikirkan sama pemerintah atau bagaimana? Nah, ini saya sebagai masyarakat melihat di kampung saya masih nanam, di Banten masih ada, di Jawa Barat ada. Pak Prof tahu persis lah, artinya ada kearifan lokal, ada padi gogo. Masalah umur tanaman sekarang 100 hari sudah panen, bukan hanya beras merah saja, beras putih. Nah ini bisa kita berikan nih masukan ini kepada Pak Iksan Firdaus sebagai wakil rakyat kita di DPR Komisi 4. Oke, baiklah untuk yang pertanyaan kedua, tadi saya lihat di chatroom ini ada Rutan ya. Nanti yang ketiga ada Pak Supirman dari Sumatera Selatan. Ya, silakan kepada Rutan untuk bertanya kepada narasumber. Atau sudah tidak? Dibacakan aja, Bang Tony. Iya. Jadi gini pertanyaannya kepada Pak Prof dan kepada Pak Iksan Firdaus. Terjadi penurunan produksi padi 3 tahun terakhir. Ya, ini menurutnya bagaimana analisa mengapa ini bisa terjadi, apa penyebabnya? Mungkin Pak Prof atau Pak Iksan bisa menjawabnya. Ya, oke. Saya mulai dulu Mas Tony sebelum nanti Mas Iksan menjawab.
Kalau dari data kami sebenarnya penurunannya tidak 3 tahun, Mas, 4 tahun sudah berturut-turut. Dari tahun 2017, 2018, 2019, dan potensi di tahun 2020 ini nanti turun lagi. Nah, di tahun 2017 apa masalahnya? Tahun 2016 itu terjadi, kita tahu ada La Nina sebagian dari kita. Musim kemarau basah, dalam arti hujan terus-menerus. Pada saat itu, Kementerian Pertanian memicu produksi, berupaya di banyak lahan ditanami 3 kali. Dan itu tahun 2016. Memang betul, tahun 2016 produksi padi kemudian meningkat, sebagaimana data yang tadi saya sampaikan. Lalu, 2017 sebenarnya iklimnya normal-normal saja. Tidak ada gangguan terkait dengan iklim. Lalu apa penyebab penurunan padi di tahun 2017? Ledakan populasi hama wereng. Kan? Karena apa? Karena penanaman padi yang terus-menerus di tahun 2016, werengnya bersuka-cita lah, bersukaria dia, karena dia mendapatkan breeding terus-menerus selama tahun 2016, sehingga meledak di tahun 2017. Produksi padi turun. Lalu kemudian 2018 produksi padi relatif stagnan, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan. Lalu 2019 kenapa produksi padi turun lagi? Kalau ini karena iklim, karena kemarau yang relatif panjang di tahun 2019. Nah, lalu kenapa tahun 2020 ini perkiraan saya produksi padi menurun lagi? Karena imbas kemarau di tahun 2019, petani kemudian menggeser masa tanamnya ke akhir di November, Desember. Sehingga musim panennya juga bergeser dari Maret, April ke April, Mei. Bergeser hampir 1 bulan. Kan puncak panennya kan kemarin Mei. Padahal Mei ini sudah masuki musim kemarau. Ya, sehingga kita sekarang harapannya betul. Tinggal karunia Tuhan Yang Maha Esa saja. Semoga tahun 2020 ini masih ada hujan. Dalam arti kita berharap, sangat berharap kondisi iklim ini berpihak pada kita. Kalau kondisi iklim tidak berpihak pada kita, maka saya meragukan segala upaya apapun yang kita lakukan tidak akan bisa meningkatkan produksi di tahun 2020. Jadi itu Mas. Lalu tadi catatan juga Mas Firdaus juga menyampaikan, ini kalau data saya ya terkait kondisi tahun 2020 ini, stok beras kalau BPS tadi Kementan menyatakan 8 juta ton sampai bulan Juni, BPS menyatakan 6,4. Nah, saya agak mendekati BPS. Yang perhitungan saya itu 6,77 juta ton. Ini berbagai sumber saya dapatkan ini, dan ini menurun cukup tajam dibanding tahun lalu. Tahun lalu posisi stok beras kita sampai bulan Juni itu di 9,27 juta ton. Dan posisi stok di bulan Juni tahun ini 6,77 juta ton, atau menurun 2,5 juta ton. Jadi ini yang saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama, apa langkah yang kita perlukan. Sudah barang tentu harapan saya juga kita tidak sampai impor beras. Ini harapan saya, apalagi di belakang saya adalah petani. Jadi walaupun hal-hal tertentu yang ya pemerintah perlu mendapatkan data yang betul-betul akurat sebelum memutuskan sesuatu terkait dengan beras. Itu Mas Tony. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Saya mengikuti Pak Prof ini udah lama ya. Saya tertarik dengan analisa Pak Prof. Hanya saja kadang gagasan yang terbaik ini, ya Pak Iksan harus menampung gagasan ya. Gagasan ini disampaikan kepada pemerintah. Terjadi perang gagasan di parlemen. Tapi ya sama seperti tadi yang Pak Prof katakan, bahwa proyek lahan gambut ini kan harus hati-hati. Ya, hati-hati dengan pengalaman masa Soeharto, ya, masa semua presiden ada cetak sawah, saya tahu, tapi mungkin jumlahnya nggak besar. Oke, baik, bagaimana Pak Iksan Firdaus mau menambahkan? Ya, ada satu hal saja terkait dengan ancaman
terus menurun produksi, saya ingin melihat dari sisi lahan. Tadi Prof sudah menyampaikan potensi pengurangan lahan sawah kita itu sekitar 57.000 hektar per tahun, walaupun beberapa data umum ada yang bilang 100 sampai 110.000 hektar per tahun. Ini kita punya sesungguhnya kami DPR dan Prof juga sudah membantu, ada undang-undang namanya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dan ini belum berjalan secara efektif karena memang banyak daerah yang tidak tidak melihat itu sebagai upaya bagaimana agar lahan pertanian kita itu terlindungi. Perda-perda itu hanya sekitar 30% menurut saya pemerintah daerah melakukan perlindungan terhadap lahan pertaniannya. Sehingga upaya-upaya melakukan konversi lahan pertanian, lahan produktif pertanian itu ke lahan non pertanian itu bisa kita hambat gitu. Tapi akibat otonomi daerah dan beberapa pemerintah daerah juga belum begitu intens untuk melindungi lahan pertanian kita, maka ancaman pengurangan lahan itu akan terus-menerus tergerus setiap tahun. Kalau kita jalan sepanjang dari Jakarta ke Indramayu misalnya, yang dulunya begitu banyak lahan sawah, itu sudah berubah menjadi lahan-lahan non sawah gitu. Nah, makanya kemudian bukan hanya pemerintah pusat, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Mas Wirendra ini, bahwa kita tidak perlu tergantung terlalu jauh dengan pemerintah pusat, tetapi sebetulnya pemerintah daerah sebenarnya sudah punya satu payung hukum untuk bagaimana agar melindungi lahan-lahan pertanian kita itu. Dan ini menurut saya pemerintah pusat harus memberikan punish and reward terhadap pemerintah daerah yang secara serius melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang lahan pertanian yang berkelanjutan itu. Saya hanya melihat itu saja. Saya ingin tambahkan apa yang disampaikan oleh Prof tadi. Tapi saya ingin melihat jangka panjang bahwa kita harus melindungi lahan pertanian kita yang masih produktif, dan upaya intensifikasi juga harus terus dilakukan. 5,6 ton menjadi 12 ton itu kan hampir 2 kali lipat produksi kita. Kalau itu dilakukan secara serius, rasanya dari produksi kita yang rata-rata sekitar 31 juta ton, itu kita bisa naikkan menjadi 40. Jadi mimpi kita untuk tetap mempertahankan lahan pertanian dan melakukan intensifikasi, rasanya peningkatan produksi kita bisa, ya kira-kira minimal menurut Prof tadi sudah 20%, itu sudah bagus menurut saya untuk memberikan memastikan bahwa tidak terjadi problem-problem beras nasional di kedepannya. Itu yang saya ingin tambah. Ya, baik Pak Ihsan Firdaus. Ini penanya ketiga Pak Supirman Dahlan dari Sumatera Selatan. Beliau Direktur Kajian Strategis Independen Sriwijaya. Tapi sebelum Pak Supirman bertanya, saya ingin bertanya kepada Pak Ihsan Firdaus. Pemerintah sudah mengeluarkan perda bahwa konversi lahan itu ada aturannya, dan pemerintah berharap petani untuk memproduksi beras. Ya, pemerintah berharap, artinya petani lah pahlawan kita, kan begitu. Ada satu pertanyaan Pak Ihsan Firdaus, apakah tidak mungkin pemerintah mengelola lahan, dikelola, diproduksi beras, artinya bersama-sama dengan petani bergotong royong memproduksi beras, jangan hanya buat perda, konversi lahan, kadang peraturan pemerintah undang-undang ternyata nggak efektif. Kemudian jangan hanya menyuruh petani menanam, tapi pemerintah tanda kutip menonton. Kira-kira ini apakah ide ini bisa nggak Pak Ihsan diajukan ke pemerintah? Ya, kisah terkait dengan food estate di Merauke yang tadi Prof. Andreas menyampaikan itu kan kisah yang bagaimana cerita tentang food estate yang seharusnya berhasil itu kemudian mengalami problem. Ini kan sebenarnya yang mau dilakukan oleh BUMN sebenarnya. Ya, kan kita punya institusi BUMN untuk melakukan upaya keinginan pemerintah untuk melakukan memproduksi beras secara nasional gitu.
ada kisah food estate di Merauke yang sampai hari ini masih menjadi dongeng gitu ya, yang saya lihat dan memang belum serius. Ini sebenarnya salah satu upaya pemerintah sudah dilakukan sebenarnya. Tapi problemnya adalah keseriusan pemerintah untuk melakukan itu. Ada juga saya mendengar upaya Bulog, ada upaya BUMN yang saya dengar di sinyalemen Bulog untuk kemudian melakukan investasi mencari lahan baru bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri gitu. Karena di Vietnam misalnya ambil contoh di Sungai Mekong itu kan luas areanya begitu bagus untuk bangun, dan ada upaya agar Bulog melakukan sebagai sebuah institusi negara ya, sebagai perusahaan korporat, sebagai aksi korporat itu untuk melakukan perluasan area lahan juga rasanya saya mendengar ada itu. Karena dari sisi investasi dan sisi keuntungan juga menarik sebenarnya. Tetapi menurut saya yang menjadi persoalan utama adalah Republik ini ada satu kata yang sering diucapkan oleh pemerintah, oleh penguasa siapapun, tapi sulit untuk dilaksanakan. Namanya koordinasi, Mas Tony, Bang Tony ini. Koordinasi kita ini mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Ambil contoh misalnya bagaimana perhutanan sosial yang kita bisa intensifkan untuk melakukan peningkatan produksi pangan kita, jagung. Itu seringkali bentrok ada 3 institusi antara misalnya Kementerian Kehutanan sebagai pemilik lahannya, Perhutani sebagai BUMN-nya, dan Kementerian Pertanian. Seringkali kita menyaksikan di DPR itu saling lempar batu begitu. Nah, kuncinya adalah menurut saya bagaimana kemudian kata koordinasi itu menjadi sebuah yang real bisa dilaksanakan di lapangan. Ini problem-problem yang seringkali menjadi muncul ketika kita bicara bagaimana agar upaya pemerintah mencari solusi atau mencari satu upaya agar peningkatan produksi pangan kita ini dengan baik. Jadi kalimat koordinasi yang seharusnya menjadi satu kunci bagaimana membangun atau meningkatkan produksi pangan nasional. Saya lihat itu sebenarnya secara filosofis ya, karena mudah sekali diucapkan tapi agak sulit untuk dilaksanakan. Itu Bang Tony. Ya, terima kasih Pak Ihsan Firdaus. Saya setuju bahwa menghadapi tahun 2045 jumlah penduduk kita 315 juta. Jika kita tidak berpikir besar, anak cucu kita bagaimana? Ya, semoga bisa Pak Ihsan Firdaus. Kita optimis lah. Generasi muda saat ini saya pikir cukup potensial, termasuk Pak Ihsan Firdaus ya, masih muda, 2 periode dipercaya masyarakat. Ya, seperti Mas Khalid koordinasi sama Mas Wirendra itu kan mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan gitu. Karena jarang ketemu juga sama mereka. Ya baik Pak Ihsan Firdaus. Yang ketiga Pak Supirman, silakan bertanya langsung kepada narasumber kita. Apakah masih ada? Pak Supirman? Sudah tidak ada. Ya, jadi begini pertanyaannya. Tapi di sini saya baca dia bertanya, tapi tidak menjelaskan. Ya udah saya baca ini dari Pak Judin. Pertanyaannya kepada Pak Prof dan kepada Pak Ihsan Firdaus. Mengingat kebutuhan pangan akan meningkat sehubungan dengan pertambahan penduduk dan berkurangnya produk padi, ya termasuk pangan, sehingga ketahanan pangan kita akan menurun. Bagaimana sikap pemerintah menyikapi hal tersebut? Ya, silakan Pak Prof atau Pak Ihsan Firdaus yang pertama menjawabnya. Oke, ya terima kasih Mas Tony. Saya jawab duluan. Jadi memang itu persoalan yang selalu ada di setiap pemerintahan, persoalan juga seperti itu. Tapi penyelesaiannya juga sama.
misalnya kan bantuan benih, alat-alat mesin pertanian, perbaikan irigasi, lalu kemudian subsidi pupuk. Jadi lalu apakah ada yang berbeda antara satu pemerintahan ke pemerintahan yang lainnya? Tidak ada. Kan pada saat pemerintahan SBY mencanangkan yang disebut sebagai program Feed the World. Dan lalu kemudian di pemerintahannya Pak Amran ganti nama menjadi Lumbung Pangan Dunia. Tapi hasilnya apa? Hasilnya tadi saya tunjukkan. Dalam 4 tahun terakhir saja terjadi peningkatan impor sampai 6 juta ton untuk 8 komoditas utama. Dalam arti itu yang selalu terjadi, berarti kita sampai saat ini, pemerintah itu belum menemukan titik akupunkturnya itu di mana. Ketika titik tersebut disentuh, maka terjadi peningkatan produksi dan terjadi perbaikan kondisi pangan kita. Belum ketemu-ketemu karena apa? Setiap pemerintahan, program yang dijalankan sama persis, plek-ceples kalau istilahnya Mas Iksan dan saya kan. Jadi sama saja, tidak ada perbedaannya. Kalau suatu program, satu masalah diatasi dengan cara yang sama, hasilnya sudah kita duga. Hasilnya ya sami mawon, sama saja. Kenyataan datanya juga menunjukkan hal yang seperti itu. Justru untuk padi terjadi penurunan produksi 4 tahun berturut-turut ini. Produksi tahun 2019 hampir sama dengan produksi tahun 2001. Kan ironis. Nah, lalu di mana titik akupunkturnya? Saya bergerak di jaringan tani sudah 20 tahun terakhir ini. Sekarang ini saya memimpin jaringan tani yang relatif besar yang anggotanya di 89 kabupaten di seluruh Indonesia. Kan? Keluarnya itu satu sebenarnya, sedulur-sedulur tani kita, keluarnya itu di harga. Tapi harga ini sama sekali tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Yang ada adalah, mohon maaf ini, pemerintah memunggungi petani terkait dengan harga. Ini pernah kami kritik ketika pemerintah mengeluarkan HPP beras tahun 2015 yang hanya 3.700 per kilogram gabah kering panen. Itu naik 12% dibanding tahun 2012. 2012 ke 2015 itu hanya naik 12% HPP-nya. Nah, inflasi saja pada periode yang sama naiknya 21%. Di mana sesungguhnya pembelaan kita terhadap sedulur tani kita? Lalu kemudian HPP beras tidak naik sama sekali sampai tahun 2019. Padahal HPP beras ini penting. Kenapa? Karena dia dijadikan semacam tanda bagi pihak pengepul, pemain-pemain beras, middleman ini untuk menetapkan harga di tingkat usaha tani. Jadi ini problemnya. Nah, setelah kami teriak-teriak berulang kali, HPP beras naik sekitar sebulan yang lalu jadi 4.200, dari 3.700 ke 4.200. Ini masih jauh dibanding biaya pokok produksi. Tiap tahun kami melakukan kajian survei di sekitar 26 kabupaten produksi beras. Tadi sebenarnya datanya sudah saya sampaikan. Biaya pokok produksi per April yang lalu itu sudah 4.523 per kilogram gabah kering panen. Petani disuruh rugi kan kalau seperti itu, mana ada petani tertarik kan, sehingga apalagi kalau untuk musim tanam pertama itu dia harus jual beras cepat-cepat supaya bisa tanam ke musim tanam kedua untuk modal, jatuhlah harga. Perlindungan itu tidak ada sama sekali sampai detik ini. Disitulah titik akupunkturnya terkait harga. Semua komoditas yang hancur-hancuran, bawang putih misalnya, ya masalah harga. Panen di Tanjung Priok itu hanya Rp8.000 per kilo. Petani tanam, biaya tanamnya sudah 18.000, belum keuntungannya kan. Kedelai di Tanjung Priok, panen di Tanjung Priok 7.000. Biaya produksi petani di Indonesia kami hitung sudah 12.000 per kilo. Ya bagaimana sedulur tani? Untuk itu ini kami sampaikan juga ke teman-teman pemerintah juga, marilah kalau pemerintah serius perbaiki di sektor ini, sehingga petani bisa tersenyum. Petani saat ini di jaringan tani kami mendapatkan keluhan tiap menit,
itu selalu harga, dan harga. Kemarin, padahal sekarang ini ada potensi penurunan produksi, tetapi harga jatuh juga. Dan akibatnya setelah kami lacak, di belakangnya apa? Di belakangnya pemerintah juga yang menjatuhkan harga. Jadi gini, yang kemarin itu harga beras di Indramayu itu dekat dengan pusat Jakarta, tiba-tiba drop ke 4.200. 2 hari yang lalu, saya ke SAS, kan, ke Sangyang Sri, di Sukamandi, ngobrol-ngobrol dengan GM Sukamandi. Saya tanya, Mas, ini kenapa kok harga gabah di tingkat usaha tani bisa drop ke 4.200? Dia cerita, itu permainan semua pengepul yang ada di sana. Karena apa? Untuk memenuhi sekali lagi program pemerintah, Bansos. Bansos menetapkan pada harga tertentu dan harga tersebut dibawa untuk mengambil gabah dari petani. Sehingga mereka kompak menjatuhkan harga di tingkat usaha tani. Jadi inilah yang saya terus sebenarnya saya memberi masukan juga ke Pak Jokowi. Tahun 2019 sangat sering beliau kontak untuk saya diberi kesempatan memberi masukan terkait soal pertanian dan pangan. Terakhir di 15 Mei kemarin saya sampaikan terkait potensi terkait dengan krisis beras ini juga gitu kan. Saya sampaikan mengenai potensi produksi beras menurun. Untuk itu lalu Pak Jokowi kan akhirnya memerintahkan BUMN kan untuk mencoba lagi segala upaya untuk meningkatkan produksi padi. Ya walaupun untuk beberapa hal ini agak meleset juga programnya. Ya oke lah, kita coba perbaiki pelan-pelan nanti bersama-sama teman-teman di pemerintahan. Terima kasih, Mas. Aduh, saya melihat Pak Prof ini ya. Saya berharap untuk Epitalk yang kedua nanti ada waktu dari Pak Prof lagi. Karena nggak selesai Pak Prof. Kita hanya bicara 1-2 jam, saya pikir diskusi ini kurang. Ya, semoga epicentrum.co.id masih mengundang saya sebagai moderator, kemudian Pak Prof juga. Karena gini Pak Prof, bicara pemerintah, saya bukan pemerintah, saya hanya warga negara. Saya ikutin masalah padi, saya ikutin Impres nomor 5 2015 itu 3.700. Kemudian Permendak 2020 menjadi HPP 4.200. Saya sering ke sawah, saya dengar nih, Pak Tony, harga pupuk naik terus, harga pestisida bisa tiap bulan naik, kemudian pupuk mahal, KSL saja 1 kali sampai 1,5 juta, coba bayangkan. Sementara harga gabah HPP tahun 2020 3.700, coba. Ini kan hal yang prihatin kita ngelihat. Ini peran pemerintah 5 tahun menaikkan harga itu apa motivasinya sebenarnya? Sementara pupuk juga, subsidi pupuk tidak semua merata, kan begitu. Ya makanya kalau bisa untuk kedepannya Pak Prof bisa hadir lagi karena waktu kita sampai jam 10, jadi tidak ada waktu untuk kita bisa perpanjang. Sebelum ditutup Pak Ihsan Firdaus mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, terakhir terkait dengan apa yang disampaikan tadi Prof, itu ada memang pemikiran bagi kita di DPR bagaimana mengubah subsidi input menjadi subsidi output, yang sebenarnya ini wacana yang sudah berkembang lama tapi belum terrealisasi. Ya kita minta juga pada pemerintah untuk berpikir dan mencoba untuk mengubah pola subsidi dari subsidi input menjadi output. Keinginan misalnya penerbitan kartu tani kartu tani ini yang sudah mulai dilakukan juga, kita lihat dulu perkembangannya apakah kemudian kartu tani ini menjadi sebuah solusi bagi upaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi saya khawatir efektivitas kartu tani ini karena status petani kita juga harus jelas begitu. Siapa sesungguhnya petani kita ini? Pendataan yang seringkali tidak efektif gitu. Sebenarnya memang problem nasional kita ini kan sebenarnya problem data ya. Mungkin Prof juga bisa menyampaikan nanti. Tapi bagi saya memang
memang perlu dipikirkan secara serius. Tadi Prof sudah menyampaikan terkait dengan harga di tingkat petani selalu jatuh gitu. Bagaimana pola subsidi ini kita ubah dari subsidi input menjadi subsidi output. Yang perlu kemudian yang dilakukan adalah mempelajari efektivitas tentang subsidi ini. Yang tadi sudah disampaikan Mas Tony juga bahwa subsidi kita itu, subsidi input kita ini memang banyak sekali penyimpangan. Sinyalemen beberapa kali pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu hampir kira-kira 30% problem bias subsidi ini, terutama di subsidi pupuk. Rata-rata subsidi pupuk kita tahun 2020 saja hampir 32 triliun. Dan kalau kemudian terjadi penyimpangan relatif besar misalnya, dari yang seharusnya punya hak, tapi kemudian itu dialihkan ke orang lain, ya ini ke pihak-pihak lain yang memanfaatkan selisih antara harga subsidi pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi itu harus kemudian menjadi pelajaran penting. Maka solusi subsidi output itu juga seharusnya menurut saya harus secara serius kita coba lakukan. Mungkin tidak dalam 1 tahun, tapi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kemudian betul-betul subsidi ini diberikan kepada yang haknya, bukan hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan disparitas harga antara pupuk subsidi dan non-subsidi. Kita bicara pupuk, belum kita bicara benih, dan belum bicara Alsintan yang saya mengalami hampir 5 tahun terakhir ini, bantuan-bantuan sosial di Alsintan juga banyak mengalami persoalan di lapangan. Padahal tujuan Alsintan sesungguhnya baik untuk melakukan intensifikasi dan modernisasi alat-alat pertanian kita. Tetapi di lapangan ini menjadi persoalan lain. Makanya seringkali kebijakan yang baik itu menjadi persoalan ketika kemudian diimplementasikan di lapangan. Ini yang seharusnya menjadi, dan banyak sekali memang kebijakan-kebijakan kita, banyak yang baik, tetapi kemudian implementasi di lapangan menjadi persoalan baru. Karena kita tidak cukup baik untuk melakukan koordinasi, dan implementasi juga sering menjadi dalam tanda kutip bancakan bagi para pelaku-pelaku di lapangan begitu. Dan saya tidak ingin mengatakan bahwa di DPR juga punya peran terhadap problem-problem itu, tetapi memang kami di DPR punya keinginan untuk bagaimana agar memperkecil penyimpangan kebijakan-kebijakan yang ada yang dilakukan oleh pemerintah. Itu Mas Tony. Terima kasih Pak Ihsan Firdaus. Waktu sudah lewat ya, saya lihat sudah lewat 7 menit. Sebelum kita tutup, kita ingin dengarkan dari Kang Khalid sebagai pemimpin redaksi Epicentrum untuk memberikan kata penutup. Ya, silakan Kang Khalid. Terima kasih kepada Pak Tony yang berkenan menjadi moderator dan inisiator isu tema pertanian khususnya pangan dan beras ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Prof. Andreas yang Suara Kang Khalid sudah berkenan menjadi narasumber di acara Cerahli, ikut membantu petani kita. Dan kepada Mas Ihsan Firdaus yang sudah dan standing point sebagai editor dari mudah-mudahan apa yang dibicarakan kita di sini bisa menjadi bahan di virtual epic. Lanjutkan dengan seri-seri yang lain, dan mungkin secara khusus Bang Tony nanti kita bikin seri beraturnya. Dan akhir kalam saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kang Khalid atas undangannya. Kami atas nama panitia dan juga Epicentrum Talk mengucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Dwi Andreas atas
kesediaannya hadir untuk sebagai narasumber. Terima kasih juga kepada Pak Dewan kita, Pak Ihsan Firdaus. Semoga Bapak sehat selalu mengawal kebijakan pemerintah agar lebih mengena kepada sasaran khususnya petani. Dan kepada semua yang sudah hadir, saya perhatikan tadi hampir 40 yang hadir. Semoga untuk Epitalk yang kedua nanti dengan tema yang berbeda dan kita fokus ke pertanian, semoga bisa lebih banyak lagi. Baiklah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara yang selanjutnya. Wassalam.